Kamu dengarkan baik-baik. Sebenarnya bibirmu sangat cantik. Sangat cocok untuk dicium. Bisakah kamu serius sedikit? Jangan selalu seperti anak kecil. Sebenarnya aku selalu punya kebiasaan buruk. Aku suka menyederhanakan hal yang rumit. Menyederhanakannya. Kalau nanti kamu masih merasa tidak aman, kamu mau mundur, aku akan menarikmu kembali. Kamu mau kabur, aku akan mengejarmu. Kalau ada orang yang mau merebutmu dariku, bunuh dia. Kalau begitu pergilah. Apa hubungannya dengan aku? Enam bintang. 20.000. Kartu apa ini? 10.000. Aku main apa, kamu main apa? 20.000. Maaf ya, aku menang. Zhang, hari ini uangnya semua di tanganmu. Keberuntungan datang tidak bisa dihalangi. Li mau kemana? Li. Tidak tahu lari kemana lagi, kalian cuci dulu ya. Aku lihat dulu. Pergilah. Siapa? Kakak. Zhangi, kamu masih punya hati tidak? Ada masalah besar di proyek? Kamu masih sempat main mahjong. Apa masalahnya di proyek? Kamu tidak cari SIG you cari aku kenapa? Material bangunan bermasalah, tidak cari kamu, cari siapa? Material bangunan apa masalahnya? Sampai sekarang masih mau bohong aku. Maaf ya, maaf. Kakak jangan marah. Apa ada kesalahpahaman? Kamu lihat sendiri, karatan ini tidak memenuhi standar Pipara. Untungnya hanya roboh, tidak ada korban jiwa yang serius. Walaupun Ding Feng tidak menuntutmu, hukum akan menuntut kalian. Kakak, kamu pikir aku tidak tahu hukum ya? Aku sudah cek membeli atau memproduksi yang tidak sesuai. Material untuk standar penghematan energi bangunan. Dikenakan denda mulai dari 200.000 hingga 500.000 yuan. Masalah ratusan ribu yuan aja kamu udah heboh. Kenapa kamu mukulin aku? Kamu bodoh ya, bencana udah di depan mata. Kamu nggak tahu sifat kakak ipar kamu. Kakak ipar kamu tahu kamu pakai material bangunan nggak standar. Sekarang mau putus kontrak sama kamu. Putus kontrak. Putus kontrak nggak boleh. Aku udah pinjam jutaan yuan loh. Aku nggak bisa bayar, ya kan kak? Sekarang baru takut. Kenapa kamu berpikiran sempit dan bodoh banget? Ayah kok bisa punya anak nggak berguna kayak kamu? Kamu minta maaf sama kakak ipar kamu. Jangan sampai putus kontrak kita di era baru. Hidup kita tergantung sama proyek Tiandu ini. Iya. Zhangi ini nggak berguna, tapi dia tetap adik kandung kamu. Sekarang di dunia ini cuma kalian berdua yang punya hubungan darah. Kamu harus bantu dia, kak. Besok kamu langsung ke lokasi proyek. Ganti semua material bangunan nggak standar. Dalam 3 hari ganti semua jadi material kelas A. Kalau nggak, aku juga nggak bisa bantu kamu. Kamu urus sendiri. Pergi. Ling Yun. Jangan selalu menghindariku ya. Aku nggak ada yang mau bicara sama kamu, tolong jangan ganggu aku lagi. Ling Yun, aku khawatir sama kamu. Kemarin aku dengar kejadian di lokasi proyek. Aku terus khawatir sama kamu. Pengin telepon kamu, takut kamu nggak angkat. Jadi pagi ini aku langsung ke sini.
Kamu baik-baik aja kan? Terima kasih atas perhatiannya, aku baik-baik aja. Baik-baik aja ya, kamu belum sarapan kan? Aku tahu ada tempat sarapan enak di sana, aku ajak kamu makan. Niat baik kamu, aku hargai perhatian kamu, aku terima. Tapi tolong jangan cari aku lagi. Ling Yun. Ling Yun lepaskan. Kalau Ling Yun gak mau, kenapa kamu maksa? Aku bilang Bos Fu. Ini harusnya urusan aku sama Ling Yun. Dia sekarang pacar aku, urusannya ya urusan aku. Pergi. Lau Sang. Cepat-cepat. Bos Han, kenapa Anda datang? Saya kan pengawas proyek di DJE. Setelah kejadian sebesar ini, saya harus datang melihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mandor bosan. Lokasi konstruksi sebesar ini, kenapa tidak ada seorang pun di sini? Proyek Bos Sang telah berhenti, selama 2 hari para pekerja sedang beristirahat di rumah. Beristirahat di rumah. Hanya saya yang datang, bukankah ini menyusahkan saya? Ayo bawa aku ke lokasi runtuhan untuk melihat. Boss Zhang and the Tidak Fully pergi. Kemarin Bos Fu dan Nona Cheng datang. Terkait longsoran itu, mereka terluka. Anda adalah adik kandung Bos Sang, jika Anda mengalami kecelakaan atau terluka apapun, saya tidak akan mampu menanggungnya. Aku tahu mengapa Cheng Ling Yun begitu manja. Sebuah kecelakaan kecil saja, sudah mau memutus kontrak denganku. Siapa sih yang gak mau cari uang? Apa salahnya aku curangi sedikit material? Anak haram tetaplah anak haram dasar. Bos Sang, Anda pasti merasa tersakiti. Cheng Ling Yun cuma gadis kecil yang tak tahu apa-apa. Kenapa Anda marah-marah sama dia? Siapa kamu? Mau apa? Ini pengawas proyek dari DJE. Pengawas kecil ya. Kamu pergi kerjakan tugasmu, jangan di sini omong kosong. Enggak lihat dirimu sendiri, apakah pantas? Ayo pergi, bawa aku lihat. Mari Bos Sang, saya antar Anda. Dirimu saja sulit menjaga diri. Masih sombong di sini. Benar-benar bodoh. Hei Qianru. Aku ingat kamu punya teman wartawan kan? Ya? Aku mau minta tolongmu bisa lebih baik sikapmu? Apa? Baiklah, aku akan telepon temanku sekarang. Kali ini Ding Feng ada masalah. Kalau dia Cheng Ling Yun bermasalah, senang sekali rasanya. Bagaimana bisa begini? Katanya kamu terluka. Tidak apa-apa, dokter sudah memeriksa. Jangan khawatir. Kenapa setelah kejadian besar seperti ini kamu tidak menghubungi aku? Apa kamu sudah mengunjungi Jian Yu? Dia baru-baru ini sibuk, tidak ada waktu bertemu. Dia sedang banyak tekanan akhir-akhir ini. Kalau ada waktu, sering-seringlah menjenguknya. Kenapa selalu menyebut Jian Yu padaku? Apa kamu sedang mengusirku? Aku rasa sebaiknya kamu jangan terlalu fokus padaku. Kalau ada waktu, sering-seringlah menjenguknya, itu semua demi kebaikanmu. Kamu tidak perlu terlalu tegang. Aku hanya peduli padamu sebagai keluarga. Kamu bilang kita adalah keluarga, harus saling peduli. Begitu saja kamu masih menolak? Mobil datang, mobil datang, mobil datang. Bos si. Apa kali ini menggunakan bahan bangunan yang tidak memenuhi standar? Bos si. Kasus penggunaan bahan bangunan tidak memenuhi standar oleh New Era Group. Apakah Ding Feng sebelumnya sudah tahu? Bos si. Damin Wang. Teman-teman media, pertanyaan yang kalian ajukan tadi belum terbukti kebenarannya. Jadi saya tidak bisa menjawabnya. Tapi saya harap kalian percaya bahwa Ding Feng Group adalah grup yang memiliki tanggung jawab sosial dan
Apa yang kalian sebutkan tadi, tentang penggunaan bahan bangunan, tidak memenuhi standar oleh New Era Group. Memang ada kelalaian dalam proses pemeriksaan oleh Ding Feng. Tapi sebelumnya kami sama sekali tidak tahu. Terima kasih semuanya. Direktur Yo, Anda juga sudah melihat. Kita tidak perlu membahas kecelakaan di lokasi Ding Feng kali ini. Memang telah menimbulkan opini yang sangat buruk di masyarakat, semua orang juga tahu. Kali ini Dijie adalah mitra Ding Feng. Ini juga telah memberikan dampak yang sangat buruk bagi Dijie. Benar? Harus segera melakukan manajemen krisis. Direktur Yo, saya rasa tidak perlu. Manajemen krisis. Bukankah itu justru menguntungkan Ding Feng? Apakah Anda lupa? Saat Dijie dan Ding Feng bekerja sama dulu, bagaimana mereka memberikan kesulitan pada kita? 40% dana untuk 30% saham. Benar-benar tidak memberikan ruang keuntungan bagi Dijie. Benar. Jadi kecelakaan di lokasi Ding Feng kali ini, Dijie harus meminta pertanggungjawaban dan mendapatkan keuntungan maksimal bagi Dijie. Apa pendapat Anda? Tentang hal ini, saya pikir lebih baik menunggu sampai Pakku kembali. Kita adakan rapat untuk membahasnya. Baru kita putuskan nanti. Tidak. Saya rasa hal ini jangan sampai dibicarakan ke Pakku. Saya rasa Anda pasti tahu Pakku dan hubungannya dengan Miss Cheng dari Ding Feng. Kalau Anda bicarakan ini ke Pakku, saya yakin dia pasti akan membela Ding Feng. Nanti saya juga tidak mau karena hal ini menyebabkan hubungan Anda dan Pakku jadi tidak enak. Kalau Pak Joe percaya pada saya bisa mewakili Anda untuk bernegosiasi dengan Ding Feng. Bagaimana? Coba lihat. Lihat apa yang sudah dilakukan adikmu ini. Ini pasti ada kesalahpahaman di sini. Sudah, saya tidak mau dengar penjelasanmu lagi. Hal ini jangan kamu ikut campur lagi. Ini Jian Yu. Kamu yang bertanggung jawab penuh atas hal ini. Permintaan maaf terbuka pasti harus dilakukan, selain itu terserah kamu putuskan. Yang saya mau adalah hasilnya. Baik, ayah, serahkan pada saya, pasti saya selesaikan dengan baik. Hari ini saya mewakili Dijie untuk berbicara dengan Ding Feng tentang beberapa ide untuk proyek Tiandu. Silakan Pak Han, semua orang tahu. Kecelakaan yang terjadi di Ding Feng ini tidak hanya menunda jadwal proyek, tapi juga menambah biaya proyek. Lebih lagi di masyarakat, menimbulkan opini yang sangat buruk. Sebagai mitra Ding Feng, kami Dijie sangat kecewa dengan hal ini. Pak Han, kami memang ada kesalahan dalam pemilihan material. Ada beberapa kesalahan. Ini mohon sampaikan permintaan maaf saya ke Pak Yo. Kami akan meminta pertanggungjawaban dari pemasok material. Memberikan keadilan pada masyarakat. Untuk hal ini Dijie tidak perlu khawatir. Tapi kerugian kami sudah terjadi. Reputasi Dijie juga sangat tercemar. Anda tidak bisa hanya bilang karena sebuah permintaan maaf. Kita akan menghapus semua kerugian kaisar kita. Saya pikir waktu semua orang sangat berharga. Apa yang harus saya katakan? Baiklah, aku akan bicara. Sebelumnya, alasan mengapa kaisar kita dapat menggunakan 40% dari dana untuk berlangganan 30% saham. Karena kita suka reputasi Ding Feng yang sangat baik dan proyek ini. Tapi setelah keruntuhan ini, dari mulut ke mulut Ding Feng sangat berkurang. Tidak tahu apakah Ding Feng bersedia menjadi kaisar. Ada kompensasi. Kalau begitu, permisi. Kompensasi seperti apa yang Anda inginkan? Karena bos si bertanya begitu langsung. Lalu aku berkata, atau meningkatkan saham Dijie, atau tingkatkan kekuatan dan tanggung jawab Dijie. Kalau tidak, akankah kaisar kita berhenti di tengah jalan? Maka itu sulit dikatakan. Mr. Han, apakah Anda bermaksud merampok dalam api? Bos si, kamu jangan salah paham.
Kami berbicara tentang bisnis. Ini juga merupakan pilihan terakhir. Lagi pula, pendapat saya sudah disampaikan. Itu hanya mengganggu. Benar. Kaisar kami menantikan Ding Feng. Jawab sesegera mungkin. Lalu pergi. Bagaimana sikapnya? Seorang pengawas kecil. Sebenarnya untuk kita berdua. Dunia ini tidak pernah. Lebih buruk lebih sedikit arang di salju. Kode kering sangat marah. Apakah kita membiarkan DJ bernegosiasi dengan kami? Dia punya harga. Kita juga bisa memiliki tindakan balasan sendiri kan. Apa penanggulangannya? Sekarang dia meminta untuk berbicara dengan kami tentang kondisi. Tidak lebih dari opini negatif kita sekarang. Jadi selama kita menempatkan opini negatif ini, dia tidak punya chip untuk bernegosiasi dengan kami. Jadi prioritas utama. Kita harus menyelesaikan bahan bangunan yang buruk ini. Selamat siang Nona Cheng. Selamat siang perawat, bagaimana kondisi korban di lokasi konstruksi? Jangan khawatir Pak Jian, kami semua berusaha merawat mereka dengan baik. Oh ya, siang tadi Bos Fu sudah datang, sekarang Anda datang lagi. Saya baru pertama kali melihat perusahaan yang begitu peduli pada pekerjanya. Ini adalah tanggung jawab perusahaan kami. Anda sangat perhatian, saya ada urusan dulu. Jangan khawatir anak muda. Beristirahatlah dengan baik mengenai pekerjaan di lokasi konstruksi. Anda tidak perlu memikirkannya dulu. Mari ke sini. Ada apa? Kenapa saya tidak boleh masuk? Karena saya lihat Bos Si sedang asyik berbincang dengan korban. Saya pikir lebih baik Anda tidak masuk dan mengganggu. Kamu benar, ayah sedang menunjukkan kepedulian pada karyawan. Saya seharusnya tidak mengganggu. Kalau begitu saya akan menanggung Bos SI di sini bersama Anda. Tidak perlu, ayo kita pergi. Baik. Ling Yun. Ayah Bosi, Para pekerja lainnya sudah keluar dari rumah sakit. kecuali yang di dalam itu ada gegar otak ringan, edema paru dan patah tulang yang perlu diobservasi di rumah sakit. Dua lainnya sudah dipasang gips dan pulang. Sisanya hanya luka ringan, setelah diperiksa ulang mereka bisa pulang. Baik, oh ya. Mengenai keluarga para pekerja. Jangan lupa untuk menghibur mereka. Jangan khawatir, serikat pekerja Ding Feng sudah datang. Proses asuransi dan santunan sudah berjalan. Bagus, oh ya. Terima kasih juga sudah menemani Ling Yun ke sini. Itu sudah seharusnya direktur. Lagi pula saya juga karyawan DJ. Ada kewajiban untuk menghibur korban. Oh ya, saya pernah mendengar tentang Anda. Anda adalah pemuda yang sangat berbakat. Bagaimana kalau? Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Ding Feng? Saya akan menggaji Anda 2 kali lipat. Saya. Ayah, mana ada yang merekrut orang seperti itu? Ada apa dengan itu? Saya menghargai bakat. Lagi pula dia. Ayah kemari. Direktur. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan rumah sakit, ada kami di sini. Sekarang kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu sendiri. Beristirahatlah lebih banyak. Ya. Tidak apa-apa, ini penyakit lama saya. Melihat para pekerja di dalam sana. Ayah teringat. Ketika pertama kali datang ke kota ini. Ling Yun, kamu tahu. Ketika ayah baru mulai bekerja. Ayah dulu kerja apa? Tidak tahu. Sama seperti mereka, bahkan lebih buruk. Awalnya saya bekerja sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Ya. Pada waktu itu, saya baru saja keluar dari desa. Tidak ada latar belakang. Tidak ada yang membimbing. Hanya mengandalkan kerja keras untuk bertahan hidup. Untungnya pada waktu itu negara kita sedang gencar membangun. Asal mau kerja keras pasti bisa menghasilkan uang. Perlahan-lahan, ayah menabung sedikit uang, lalu mencari teman-teman di proyek, dan membentuk tim konstruksi. Awalnya, masih bekerja sebagai kuli dan mengecat. Mengangkut semen, memperbaiki lampu jalan. Perlahan-lahan mulai ada uang. Orangnya juga semakin banyak.
lalu mendirikan Dingfeng Construction. Jadi Dingfeng berasal dari dasar. Saya selalu menekankan, material bangunan tidak boleh bermasalah. Kalau material bermasalah, korban pertama adalah para pekerja ini. Jadi Ling Yun kecelakaan di proyek ini. Kamu harus menanganinya dengan baik. Tenang, ayah, saya pasti akan menanganinya dengan baik. Ternyata direktur, mulai dari bawah. Itu yang membuatnya sukses seperti sekarang. Jadi kamu harus belajar dengan baik. Anak muda, saya sangat yakin padamu. Terima kasih Bos Si. MA. Kenapa sudah larut belum tidur? Tidak bisa tidur. Apakah masalah di lokasi konstruksi belum selesai? Atau kamu bertengkar lagi dengan Fuize? Bukan keduanya. Lalu kenapa kamu? Aku bertemu ayah di rumah sakit hari ini. Dia datang menjenguk pekerja. Awalnya aku pikir, aku bisa tidak peduli padanya. Tapi ternyata aku tidak bisa. Mama, kamu tidak marah padaku kan? Kenapa aku harus marah padamu? Aku malah berharap kamu bisa kembali ke keluarga. Ngomong-ngomong, apakah ada masalah dengan Dingfeng? Iya, kakak sedang kewalahan. Susah juga untuknya. Beberapa hari lagi kamu ajak Jianyu ke sini. Aku akan masak untuk kalian berdua. Baiklah. Ngomong-ngomong, mama hari ini ayah menceritakan banyak hal tentang masa mudanya. Aku selalu merasa pria yang rajin dan tidak melupakan asal-usul seperti dia. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu padamu? Aku tetap tidak percaya. Sudah berlalu. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak terlalu banyak berpikir kok. Aku hanya merasa, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Karakter mama kamu juga tahu. Aku tidak akan mentolerir orang yang aku cintai selingkuh. Jadi, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun juga, aku selalu di pihakmu. Masih bisa memberikan tekanan pada Dingfeng. Masuk. Ku Heng, kamu datang. Manajer Han, maaf. Aku perlu bicara dengan Direktur Yo. Tolong kamu keluar dulu. Kamu pulang dulu saja. Baik Direktur Yo. Bukannya kamu pergi untuk urusan bisnis sudah selesai. Kenapa marah ya? Direktur Yo. Aku dengar kamu dan Dingfeng sedang berdiskusi tentang perluasan saham. Kalau tidak bisa mencapai kesepakatan, kita akan keluar dari proyek Tiandu. Benarkah? Apakah kamu datang hanya untuk membicarakan ini? Yo dong, kamu tahu betul proyek Tiandu ini. Betapa pentingnya bagi kita, berapa banyak usaha yang sudah kita keluarkan. Hingga hari ini, kita baru bisa mendapat tempat di proyek ini. Kenapa kamu malah mengancam untuk keluar? TAPI, mungkin mereka akan menerima tuntutan memperluas saham kita. Ini bukan tidak mungkin. Kalau begitu, ini namanya mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Apakah kamu benar-benar berpikir tindakan saya tidak tepat? Atau karena di Dingfeng ada Cheng Lingyun? Memang saya dan Ling Yun punya hubungan emosional. Tapi Ku Heng, saya bukanlah orang yang tidak bisa membedakan urusan pribadi dan bisnis.
Bisnis harus menjaga reputasi. Ada hal yang bisa dilakukan, dan ada yang tidak. Kalau DJ tiba-tiba menaikkan harga, Besar dampaknya kalau tersebar. kalau kita mengambil keuntungan saat orang lain dalam kesulitan, maka jangan harap saat kita dalam kesulitan, orang lain akan membantu kita. Yo dong, saya memikirkan reputasi kamu. Kalau begitu, kamu khawatir tentang saya. Walaupun dunia bisnis seperti medan perang, selalu yang kuat yang menang. Tapi saya tidak akan berpikiran sempit. Kalau saya benar-benar ingin Ding Feng membayar ganti rugi, maka saya akan langsung mengirim pengacara dengan dokumen. Untuk apa mengirim Han Qiming sebagai pengawas? Jadi maksud kamu, Kamu pikir saya tidak mengerti karakter Han Qiming? Dia orangnya licik. Tapi justru itu yang akan saya manfaatkan. Saya akan membuatnya pamer dan menakut-nakuti Ding Feng dulu, agar mereka panik. Kemudian baru saya muncul sebagai penyelamat. Seperti ini. Ding Feng akan ingat kebaikan DJ. ternyata semuanya sudah kamu rencanakan. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Tapi saya juga tidak akan melewatkan setiap kesempatan. Maaf. Saya salah menuduh kamu. Saya dengan sungguh-sungguh minta maaf. Apa itu mengambil keuntungan dari kesulitan orang? Jangan gunakan kata-kata seperti itu untuk menggambarkan saya. Sekarang dia datang dengan marah dan menyalahkan saya. Kali ini bukan hanya permintaan maaf lisan yang bisa menebus kesalahan. Maaf saya terlalu impulsif. Kalau begitu malam ini, saya ada urusan. Besok malam saya traktir makan, sebagai ganti rugi untukmu. Baiklah. Sekalian ajak Mr. Yuke dari Amerika. Waktunya pas untuk membicarakan kerjasama. Baik. Silakan dinikmati. Terima kasih. Bos Sang, ada hal apa yang tidak bisa dibicarakan di kantor? Harus keluar ya. Jian Yu tahu tidak di kantor. Di luar. Jangan panggil saya Bos Hang. Sudah lama tidak mendengar kamu memanggil saya ibu. Meskipun sekarang tidak di kantor, tapi ini masih jam kerja. Dan kamu bilang, ada hal penting untuk dibicarakan jadi. Baiklah kalau kamu tidak nyaman memanggil. Saya juga tidak nyaman mendengarnya. Maka kedepannya baik di luar maupun di dalam. Panggil saja saya Bos Hang. Lagi pula saya juga tidak keberatan. Kalau begitu saya pasti mengikuti. Apa ini? Melepaskan kendali saya di bidang keuangan. Bukan ini yang kamu inginkan selama ini. Saya tidak menyangkal, tapi Bos Sang, kamu tidak mungkin tanpa alasan memberi hadiah sebesar itu kepada saya. Kalau ada syarat silakan langsung katakan. Saya ingin kamu menjaga perusahaan Sanyi New Era agar tidak dihentikan kontraknya. Ini keputusan ayah sulit diubah. Apalagi Sangi menggunakan bahan bangunan tidak standar. Sudah melanggar prinsip. Saya tidak bisa membantu kamu dalam hal ini. Saya akan meminta Sanyi mengganti semua bahan bangunan dengan yang standar. Dalam hal ini saya tidak akan melanggar prinsip. Lagi saya juga pemegang saham Ding Feng. Kamu tahu sifat ayah keputusan yang sudah dibuatnya. Sulit diubah. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Ayahmu hatinya lembut. Saya sebagai orang dalam sulit untuk berbicara. Harus minta orang lain yang jadi perantara. Kamu pikir baik-baik. Kedepannya untuk proyek apapun pengeluaran uang tidak perlu lewat saya. Dokumen ini tinggal butuh tanda tangan saya.
Hei, di jalan hampir sampai. Oke. Ling Yun. Mama lagi masak di dapur. Mama. Jianyu, aku baru selesai masak hidangan terakhir. Ayo duduk makan. Mama, aku beliin kamu suplemen. Biar kamu bisa jaga kesehatan. Buat apa habisin banyak uang, lain kali jangan beli lagi. Cepat duduk makan. Aku dengar dari Ling Yun kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Mama masakin kamu sup bebek, ayo minum semangkuk. Terima kasih, Mama. Mama punyaku mana? Kalau mau minum ambil sendiri. Aku protes sejak aku punya kakak. Semuanya bukan buat aku lagi. Protes ditolak, banding tidak diterima. Mama, Sudah masih ada tumis tahu. Aku masak bentar langsung keluar. Kalian makan dulu. kakak kenapa kamu nggak makan? Ayo makan banyak-banyak. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku lihat Zhang Lili panggil kamu keluar. Dia bilang apa sama kamu? Nggak ada apa-apa. Terus kenapa kamu? Ling Yun. Kamu bisa bantu kakak nggak? Apa sih? Bantu aku bujuk ayah. Biar dia nggak putus kontrak sama Zhang Yi di era baru. Kenapa? Apa Zhang Lili bikin susah kamu? Nggak, dia nggak bikin susah aku. Cuma dia ajak aku bernegosiasi. Dia kasih aku kendali keuangan. Minta aku bantu Zhang Yi lewati masa sulit. Terus kamu setuju nggak? Ling Yun, kamu juga tahu. Di Dingfeng aku selalu dikendalikan sama Zhang Lili. Aku harus lepas dari dia baru bisa lakukan banyak hal. Sekarang adalah kesempatan, aku harus memanfaatkannya. Kak, kenapa kamu begitu bodoh? Meskipun kamu sangat ingin melepaskan diri dari Zhang Lili, kamu tidak bisa memberikan proyek itu kepada Zhang Yi. Dia menggunakan bahan bangunan yang tidak memenuhi standar. Akibatnya bisa sangat buruk. Zhang Lili sudah setuju untuk meminta Zhang Yi mengganti bahan bangunan yang tidak memenuhi standar. Tapi kejadian kali ini berbeda dengan kebocoran gedung sebelumnya. Runtuhnya lokasi konstruksi dan pekerja yang terluka. Kamu tahu betapa seriusnya ini. Pekerja itu hanya mengalami luka ringan. Kenapa kamu harus membesar-besarkan masalah? Apakah kamu tidak mau membantuku? Tidak, aku tidak bisa membantu. Jangan lupa bagaimana Zhang Lili memperlakukan ibu dan Zhang Yi, bagaimana dia membuat masalah untuk ayah. Secara emosional dan logis kita tidak bisa membantu mereka. Aku harus membantu. Demi ibu kamu tidak bisa melakukan ini. Aku dibesarkan oleh Zhang Lili. Lalu apa yang sudah ibu lakukan? Ibu punya alasan, Kak, kenapa kamu bisa berkata begitu. Aku harap kamu tahu. Keluarga si kita berbeda dengan keluarga lain. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan emosi. Kamu adalah adik kandungku. Aku harap kamu berdiri di pihak yang sama denganku. Kalau kamu tidak membantuku, siapa lagi yang bisa membantuku? Hal lain boleh, tapi ini tidak bisa. Ling Yun, sudah. Aku tidak ingin ibu mendengar dan sedih. Ling Yun. Apa ibu? Barusan pembicaraanmu dengan Jianyu. Ibu sudah dengar. Ibu. Jangan diambil hati, itu hanya ucapan marah. Selama ini, aku memang tidak menjalankan tugas sebagai seorang ibu. Ling Yun, Bisakah kamu membantu kakakmu kali ini? Ibu, aku benar-benar tidak bisa membantu. Menggunakan bahan bangunan yang tidak memenuhi standar bisa berbahaya, dan itu ilegal. Ucapanmu benar. Tapi kakakmu juga benar.
Kalau di Dingfeng selain kamu tidak ada yang membantunya, siapa lagi yang bisa membantunya? Kamu bicara soal hukum tapi bagaimana dengan ikatan saudara? Ayahmu sekarang begitu baik padamu. Kamu bisa bilang hal baik tentangnya di depan ayahmu. Itu bukan masalah besar. Bahkan jika ibu memintamu, kali ini tolong bantu kakakmu. Biarkan aku pikirkan dulu. Aku bertekad menjadi seorang pekerja hukum. Dalam sistem sosialis dengan karakteristik Tiongkok, melaksanakan misi sucinya. Setia pada hukum. Menjaga martabat hukum. Melindungi hak dan kepentingan sah para pihak. Menjaga keadilan sosial. Aku berjanji menggunakan norma hukum sebagai senjata. Dan keterampilan hukum sebagai landasan. Dengan keyakinan pada hukum sebagai tujuan. Untuk mewujudkan keadilan dan keadilan sosial. Berkarya seumur hidup. Sebenarnya tidak seharusnya menemanimu belanja, menghabiskan begitu banyak uang. Uangmu tidak untukku lalu untuk siapa lagi? Bukankah pinjaman belum lunas? Ada kakakmu apa yang perlu ditakuti Nyonya Li? Tuan dan Nyonya sudah pulang, ada tamu di rumah. Tamu siapa? Halo, apakah Anda Tuan Sang? Kami dari kejaksaan kami menerima banding. Karena Anda telah beberapa kali terlambat membayar bunga bank. Jadi bank memutuskan untuk menarik pinjaman Anda. Mulai sekarang rekening bank dan properti Anda akan kami bekukan dan sita. Mohon dalam waktu seminggu pindah dari rumah ini. Aku hanya terlambat membayar bunga beberapa hari. Mengapa kalian menyita rumahku? Benar? Berdasarkan investigasi keuangan Anda dan perusahaan Anda New Era, kami yakin Anda tidak mampu membayar, tidak mungkin. Kami sekarang punya dana proyek yang akan segera masuk. Tunggu, aku akan segera menelepon. Halo Xiaoqi, ini aku. Apakah uang dari Dingfeng sudah masuk? Belum, aku sudah telepon dan tanya. Mereka bilang sudah memutuskan kontrak dengan New Era. Jadi putus kontrak. Tidak, bagaimana bisa aku tidak tahu? Aku juga tidak tahu, ngomong-ngomong Bos Hang. Hari ini selesai, besok aku tidak akan datang kerja lagi. Kamu tidak datang kerja, lalu siapa yang akan mengerjakan pekerjaan? Aku yang akan mengerjakannya. Kalian ini sungguh tidak tahu terima kasih, kalian tahu tidak? Bos Hang, saldo kita sudah kosong. Anda juga sudah menunggak gaji saya selama 2 bulan. Saya juga perlu hidup. 2 bulan ekstra ini saya tidak perlu gaji. Lagi pula Anda juga sedang kesulitan. Sampai hari ini saya sudah melakukan yang terbaik, semoga Bos Hang mengerti. Tidak. Hei. Bagaimana suami? Si Jian Yu. Apa maksudnya menghentikan kerjasama? Kamu jelaskan baik-baik. Menghentikan kerjasama. Saya sudah bicara baik-baik denganmu. Bahkan hak penggunaan dana sudah saya serahkan padamu. Tapi kamu masih tega menyakiti New Era. Kamu ngomong apa sih? Bersikap tidak bersalah, hentikan kerjasama dan pembayaran. Zhangi, sekarang uang pinjaman tidak bisa dibayar. Bahkan rumah sudah disita. Kenapa bisa begini? Ling Yun, bukannya Mama bilang kamu berjanji akan membujuk Papa untuk terus kerjasama dengan New Era. Maaf, saya tidak bisa.
Saya yang menghentikan kerjasama. Kamu. Baiklah, saya sudah tahu. Kalau bukan si Jianyu pasti kamu. Kamu ini. Bos Han, jangan marah dulu. Bicara baik-baik dong. Cheng Lingyun. New Era sebenarnya salah apa sama kamu? Kamu ada niat apa? Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan Kalau seorang bos yang yang merasa tidak setuju bisa memecat saya.